Baiklah Ananda, hari ini Ibu akan mengulangi kembali bagaimana tentang materi persamaan kuadrat. Kemarin Ananda telah membuat latihan tentang persamaan kuadrat dan Ibu telah melihat beberapa kesalahan dari Ananda yang hampir sama dan mirip tentunya dengan teman yang lain. Nah, agar Anda lebih paham lagi, Ibu ulangi kembali apa itu tentang persamaan kuadrat. Yang pertama yang harus diketahui adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum ini disebut juga dengan rumus. Nah, apa rumus dari persamaan kuadrat itu? Yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? A pada X kuadrat itu harus ada. Jika A-nya tidak ada, maka AX kuadrat ini akan hilang. Kalau hilang AX kuadrat ini, berarti dia akan menjadi persamaan linear biasa yang terdiri dari BX ditambah C. Syarat dari persamaan kuadrat sendiri adalah, yaitu yang pertama, variabelnya adalah X, di mana X mempunyai pangkat tertingginya yaitu 2 dan dia wajib ada. Artinya apa di sini? Artinya pada persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, AX kuadrat ini wajib ada. Kalau BX dan C bagaimana, Bu? Nah, kalau BX dan C ini dia boleh hilang. Boleh BX yang hilang atau boleh C yang hilang. Nah, itu pertama dipahami dulu untuk konsep dari bentuk umum persamaan kuadrat. Diingat kembali bahwa yang pertama variabelnya harus X, dan X itu harus pangkat tertinggi 2, tidak boleh 3, 4, 5, ataupun 1, dan pangkat 2 itu harus ada. Nah, untuk memahami bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat, kita lihat contoh. Nah, ini contoh yang pertama, 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Nah, ini sama dengan bentuk umumnya. Ini gampang sekali anak-anak isi. Nah, dapat dibuat berarti 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. Maka dapat dilihat di sini bahwa ini hampir serupa dengan bentuk umum yang di atas ini. Ya kan? Nah, A-nya adalah di 3. Ingat, A berada di depan x kuadrat. Nilai B berada di depan x dan C ini adalah angka tanpa variabel x kuadrat dan x. Nah, kita isi berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah min 2 karena di depan X. Kemudian C-nya adalah 7. Nah, ini paling gampang sekali ya anak-anak ya. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua. Soalnya adalah 2X dikali dengan buka kurung X dikurang 5 sama dengan 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang Anda lakukan adalah yang pertama kita periksa apakah ini semua merupakan persamaan kuadrat apa bukan. Kalau persamaan kuadrat tadi, dia harus bentuk ini. AX kuadrat tambah BX ditambah C. Harus seperti ini dia. Atau AX kuadrat nggak pakai BX, cuman C saja. Atau AX kuadrat pakai BX, tidak pakai C. Yang penting yang adalah dia harus ada AX kuadratnya. Nah, kalau ini bagaimana, Ibu? Nah, kalau ini kita kerjakan, terlebih dahulu kita sederhanakan. Karena ini ada tanda kali, maka Anda harus mengali dia secara adil. Kalikan 2X ke X, kemudian kalikan juga 2x ke min 5. Artinya apa? Kita akan membuka kurungnya. Nah, maka sekarang kita kalikan satu per satu. Berarti 2x dikali x adalah 2x kuadrat karena x-nya ada 2. Kemudian 2x dikali min 5. Berarti tinggal nyusun saja, minnya kita tulis, kemudian 2 dikali 5, 10, tinggal masuk X, berarti min 10X. Jadi 2X dikali min 5 adalah min 10X. Apakah angka ini kita kalikan juga ke 3? Nah, jawabnya adalah tidak. Kenapa, Ibu? Karena di sini ada tanda sama dengan. Ini mengatakan bahwa kita mempunyai dua buah ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau ada ruas kiri dan ruas kanan, berarti ini kan telah selesai kita kalikan, maka kita tutup sama dengan 3. Nah, kalau ini bagaimana, Ibu? Kita jadikan salah satu ruas itu harus 0. Boleh kamu membuat ruas kiri, angka di ruas kiri ini pindah ke kanan. Ini kanan ya, sebelah sama dengan, atau angka yang di ruas kanan, berarti 3, dia pindah ke kiri. Nah, dia itu, kalau tidak pindah ke kanan, dia pindah ke kiri. Nah, asalkan dia apa, Bu? Menjadi persamaan kuadrat ini. AX kuadrat tambah BX tambah C.
Nah, lebih baik kalau memindah-mindahkan itu, usahakan A-nya atau pada X kuadrat itu positif. Artinya, kalau kamu pindahkan bagian kiri ke kanan, maka AX kuadrat menjadi negatif. Karena positif kalau pindah dia menjadi negatif. Jadi, lebih baik angka 3 yang kita pindahkan, yaitu yang di ruas kiri ke ruas kanan. Kita pindahkan, berarti 2X kuadrat dikurang 10X, 3 dari ruas kanan kalau pindah menjadi min 3 sama dengan 0. Nah, apakah ini telah menjadi persamaan kuadrat? Jawabnya adalah iya, karena ada AX kuadrat. Baru kita bisa menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C-nya. Nah, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya adalah min 10. Nilai C-nya adalah min 3. Apakah Anda paham? Nah, kalau sudah paham, kita masuk contoh yang ketiga. Soalnya yang adalah X kurang 2. Ibu pakai kurung ya, tutup kurung, dikali dengan X ditambah 3. Kita tutup kurung, kita pakai kurung keduanya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita juga akan periksa apakah dia persamaan kuadrat atau bukan. Jangan kita langsung mencap ini bukan persamaan kuadrat, karena tidak ada kuadrat di sini. Nah, ini salah ya anak-anak ya. Kalau ada kurung seperti ini, langkahnya adalah kita buka kurungnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuka kurungnya, Bu? Nah, kita kalikan secara adil sama dengan bentuk yang pertama ini. Pada yang kedua, nah kita kalikan secara adil. X dikali X nanti, kemudian yang di depan ini ya, X dikali 3. Nah, setelah selesai yang pertama ini kalikan, kita lanjut yang kedua. Min 2 dikali X, kemudian min 2 dikali dengan 3. Nah, itu yang dikatakan dengan perkalian secara adil. Mari kita kalikan sama-sama. X dikali X berarti adalah X kuadrat. Kemudian X dikali 3, ini positif ya, maka kita tinggal menyusun ditambah 3X. Kemudian min 2 dikali X berarti min 2X. Lalu min 2 dikali positif 3, maka hasilnya adalah min 6. Karena negatif kali positif itu negatif, 2 dikali 3 itu 6. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa langkahnya? Kita lihat, apakah ini sudah persamaan kuadrat? Nah, ini sudah persamaan kuadrat tapi belum sederhana. Artinya apa? Ada variabel Bx yang kembar, yaitu 3 dan min 2. Kalau ada variabel X lebih dari 1, maka kita wajib sederhanakan. Bagaimana sederhanakan? Cuma nama-nama biasa. Maka ini menjadi X kuadrat 3X ini positif ya, 3X dikurang 2X, maka jawabannya adalah 1X atau X saja. Kemudian ini tidak ada angka yang lain yang harus kita tambahkan, maka langsung kita susun min 6. Nah, kalau setelah jadi ini, artinya apa? Ini telah menjadi persamaan kuadrat bentuk umum tadi, yang X kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini akan gampang kita tentukan siapa nilai A. Berarti nilai A-nya adalah 1. Dan tidak ada angka di depan X kuadrat, itu dinyatakan dengan angka 1. Kemudian nilai B-nya adalah 1. Nilai C-nya adalah min 6. Ibu harap Anda paham. Nah, ini contoh kita ya. Kemudian Ibu lanjutkan untuk persamaan berikutnya. Untuk contoh keempat. Soal berikutnya adalah 2X kuadrat kurang 2X kuadrat, sama dengan 5X ditambah 7. Nah, kalau ini bagaimana? Ini hampir serupa ya dengan nomor 2. Artinya apa? Ada ruas kanan, yaitu 2X kuadrat. Ada ruas kiri, yaitu 5X ditambah 7. Maka kita harus memindahkan salah satu. Boleh kita pindahkan ruas kanan ke kiri, atau ruas kiri ini ke kanan. Ya, ingat batasnya adalah sama dengan. Tadi kan sudah Ibu bilang bahwa usahakan adalah AX kuadrat kita bernilai positif. Kita lihat apakah AX kuadrat kita bernilai positif. Nah, jawabnya adalah iya, karena 2 bernilai positif. 2 terletak di depan X kuadrat. Nah, inilah dinamakan dengan AX kuadrat. Artinya yang sebelah kanan, ruas kanan ini 5X ditambah 7 kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti kita buat dulu yang punya rumah, 2X kuadrat. Nah, ini 5X kalau pindah menjadi
min 5x karena dia bernilai positif. Positif 7 kalau pindah menjadi min 7. Kalau semuanya telah pindah, maka ruas kanan kita menjadi 0. Dia akan menjadi 0. Bisa dipahami itu? Nah, ini kembali lagi kepada bentuk umum biasa. Nah, sekarang Anda pasti sudah bisa menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Kalau kita isi 2, kalau B-nya adalah min 5, kalau C-nya adalah min 7. Bisa dipahami itu? Jadi apapun bentuknya, kalau ada ruas kiri dan ruas kanan, kalau dia memakai kurung, maka kurungnya harus kita buka dengan cara mengalihkan seperti ini. Kalau ada angka di ruas kiri dan ruas kanan, kita pindahkan salah satunya. Yang penting AX kuadrat kita berbentuk positif. Bisa dipahami itu? Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini soal nomor 5. X kuadrat ditambah 2 sama dengan 3 dikali buka kurung min X dikurang 4 tutup kurung. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengerjakan? Atau mau dicoba silakan. Atau Ibu bahas dulu. Nah, caranya sama, berarti ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ingat, kalau pakai kurung, apa yang kita lakukan? Kita kalikan dia, kita buka kurungnya. Maka kita kalikan angka 3 ke dalam. Nah, kita kalikan, kita selesaikan ya. Berarti salin lagi ini, X kuadrat ditambah 2 sama dengan 3 dikali min X itu min 3X. 3 dikali min 4 berarti min 12. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut. Berarti ada 2 buah ruas. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 2 lagi. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Berarti apa? Kita pindahkan salah satu. Nah, salah satunya kita pindahkan. Apakah angka di ruas kanan pindah ke kiri atau angka di ruas kiri pindah ke kanan? Ingat, usahakan X kuadratnya harus positif. Maka yang pindah itu lebih baik yang kiri ke kanan karena ini sudah positif. Nah, kita pindahkan. Kita salin lagi X kuadrat tambah 2. Jadi yang punya rumah kita buat terlebih dahulu. Kemudian min 3X kalau pindah ke ruas kiri menjadi tambah 3X. Paham? Nah, karena dia negatif, kalau pindah jadi positif. Kemudian negatif 12 kita pindahkan ke kiri menjadi positif 12. Berarti kalau sudah pindah semua, maka ruas kanan kita menjadi 0. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kita kerjakan? Kita lihat, apakah ada yang kembar? Apakah nilai A? Apakah nilai B pada variabel X? Atau nilai pada C? Nah, kita lihat X kuadratnya sendiri, variabel X sendiri. Nah, yang kembar itu adalah ada angka, 2 buah angka, yaitu nilai C-nya. Kalau seperti ini, maka kita sederhanakan juga. Nah, jawabannya X kuadrat, kita susun ya, karena rumus kita adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C bentuk umumnya, maka kita susun. Kita usahakan X kuadrat ditambah 3X, ya 3X, kemudian 2 ditambah 12, maka menjadi tambah 14. Nah, kalau seperti ini sudah gampang sekali Ananda. Kita akan menentukan sama dengan 0 ya, siapa nilai A-nya, siapa nilai B, dan siapa nilai C. Maka A-nya adalah 1 karena angka di depan variabel X kuadratnya tidak ada, itu adalah 1 ini ya. Kemudian B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 14. Nah, Ibu harap contoh-contoh yang Ibu buatkan ini dari nomor 1 sampai nomor 5 Ananda paham dan dapat dimengerti. Sebagai latihannya, Ibu kasih contoh latihannya 1 soal saja, silakan dikerjakan di latihan. Kemudian kita akan lanjut untuk materi berikutnya. Assalamualaikum Ananda, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu diskriminan pada persamaan kuadrat. Nah, diskriminan ini nanti digunakan untuk menentukan apa saja akar-akar yang dihasilkan dari persamaan kuadrat.
Nah, setelah kita tahu rumusnya, nanti Ananda akan Ibu jelaskan lagi mengenai hubungannya nanti, bagaimana diskriminan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita langsung masuk saja. Diskriminan persamaan kuadrat ini dilambangkan dengan huruf D besar. Nah, rumusnya yaitu jika ada persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ingat, soalnya tidak harus tambah kedua-duanya ya. Mungkin bisa saja AX kuadrat dikurang BX dikurang C, atau AX kuadrat ditambah BX dikurang C. Pokoknya nggak mutlak dia harus tambah-tambah keduanya. Nah, apa rumusnya, Bu? Nah, rumusnya adalah D diskriminan itu ya sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ingat, B berada di depan variabel X dan A berada di depan variabel X kuadrat, dan C itu angka berdiri sendiri tanpa variabel X kuadrat dan X. Nah, tolong itu diingat. Ini contoh soalnya yang pertama, yaitu X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Untuk lebih gampangnya kita tentukan dulu apakah ini persamaan kuadrat. Nah, jelasnya adalah iya karena ada AX kuadrat. Baru kita tentukan berapa nilai A-nya, berapa nilai B, berapa nilai C. Nah, nilai A-nya itu adalah 1, nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah min 3. Nah, setelah kita tahu siapa A, B, dan C, kita lanjut untuk menentukan diskriminannya. Buat soalnya tentukan diskriminan atau D-nya. Nah, D sama dengan kita buat rumus B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Maka sama dengan B-nya kita lihat 2, maka 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah min 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tulis jawabannya adalah 2 kuadrat itu adalah 4, berarti dikurang, kita bikin kurang dulu ya. Ini kan dikali, kita kalikan dulu terlebih dahulu. 4 dikali 1, 4 dikali min 3 itu adalah min 12, kita kurung. Nah, baru kita kalikan lagi, kita jumlahkan ya. 4 negatif dengan negatif berdekatan jadi tambah, berarti 4 ditambah 12, maka jawabannya adalah 16. Dapat dibuat nilai dari diskriminasinya adalah 16. Apakah Anda paham? Nah, kalau paham, kita lanjut contoh berikutnya. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kita lihat, maka ruas kanannya telah 0, artinya ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kenapa begitu, Bu? Nah, karena X kuadratnya ada, sedangkan nilai X kan tidak ada, BX tidak ada, tidak apa-apa, tidak ada BX, kan C-nya ada. Nah, ini dapat dibuat, berarti nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 0, karena BX tidak ada, yang angka mengandung variabel X tidak ada. Kemudian nilai C-nya adalah min 9. Nah, kalau kita sudah tahu berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, maka kita cari diskriminannya lagi. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Kemudian kita lihat, berarti B-nya adalah 0 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 9. Nah, kalau seperti ini kita buat, berarti 0 kuadrat itu adalah 0. Kita langsung salin minnya, jangan dikali-kalikan dulu ya, min. Kemudian 4 dikali 1 dikali min 9, berarti itu adalah min 36. Nah, kalau ini min dengan min berdekatan jadi tambah, berarti 0 ditambah 36. Maka jawabannya adalah 36. Bisa dipahami? Ini dia, berarti nilai diskriminannya adalah 36. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga yaitu min 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini juga kita cari nilai A-nya. Berarti nilai A-nya berapa ini? Nilai A-nya adalah min 2, karena di depan x kuadrat itu adalah min 2. Kemudian nilai B-nya adalah
1. Ingat, tidak ada angka di depan variabel x kuadrat atau x itu dinyatakan dengan angka 1. Kemudian nilai c-nya adalah min 3. Nah, kalau sudah Anda menentukan nilai a, b, dan c, kemudian kita cari diskriminannya. Maka rumus d itu tadi apa? D sama dengan b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. Ya, maka jawabannya adalah 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 2 dikali dengan min 3. Nah, kalau seperti ini, maka jawabannya adalah 1 min kita tulis 4 kali min 2 kali min 3, maka min 8 kali min 3 berarti menjadi positif 24. 1 dikurang 24 maka menjadi min 23. Apakah Anda paham? Nah, semoga bisa dimengerti ya. Baiklah Ananda, kita sekarang lanjut tentang sifat-sifat akar berdasarkan nilai diskriminannya atau nilai D. Nah, terlihat nomor 1, jika nilai D yang kita dapatkan itu besar dari 0, maka mempunyai 2 akar real yang berlainan atau berbeda. Artinya, akar-akar yang didapatkan dari persamaan kuadrat nanti adalah 2 akar yang berbeda tentunya. Nah, jika nilai diskriminan kita atau nilai D kita sama dengan 0, maka akar-akarnya nanti adalah kembar. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah jika nilai diskriminan kita kecil dari 0, maka persamaan kuadrat dari soal itu tidak memiliki akar atau disebut juga imajiner. Nah, contohnya kita kembali ke contoh tadi. Contohnya yang pertama tadi, soal yang pertama, x kuadrat tambah 2x dikurang 3. Nah, di sini terlihat bahwa nilai D yang didapat adalah 16. Artinya adalah D kita itu nilainya besar dari 0. Nah, kalau nilai D kita yang didapat adalah besar dari 0, maka sifat akar yang akan kita peroleh nantinya adalah 2 buah akar yang berlainan atau berbeda sesuai dengan sifat tadi. Yang ini. Yang D besar dari 0 ya, nomor 1 ya. Nah, untuk soal nomor 2 juga begitu. Didapat bahwa nilai D kita yaitu 36. Artinya apa? Artinya adalah akar-akar yang didapat nantinya adalah 2 buah akar yang berbeda atau berlainan. Yang nomor 3, kita dapat nilai D yaitu min 23. Nah, artinya apa di sini? Nanti akar-akar yang dari persamaan kuadratnya ini adalah tidak mempunyai akar atau tidak memiliki akar atau disebut dengan imajiner. Nah, ini berdasarkan sifat-sifatnya ya. Yang nomor 3 itu karena nilai D-nya kecil dari 0. Nah, apakah Anda bisa memahami? Nah, untuk memahami dari materi ini, maka Ibu akan memberikan latihannya. Assalamualaikum Ananda, kita masuk ke dia yang ketiga, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Masih ingat kan? Bentuk umum dari persamaan kuadrat kita adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bagaimana cara menentukannya akar-akarnya? Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan rumus kuadratik atau dikenal dengan rumus ABC. Yang ketiga, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah langkah-langkah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Misalkan diketahui, yaitu bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini adalah cara memfaktorkan dengan persamaan kuadrat lengkap. Artinya apa? Ada nilai A, ada nilai B, dan ada nilai C. Bagaimana caranya? Yang pertama, Ananda harus mengalihkan nilai A dan C pada persamaan kuadrat kita yang lengkap tanpa memperhatikan tanda tambah atau kurang dari nilai C.
Ya, jadi nilai C-nya juga tidak usah dibawa saat mengalihkan dengan nilai A tambah atau minus ya. Yang kedua, cari faktor perkalian dari nilai A dan C tadi. Nah, jika dijumlahkan, dia menghasilkan nilai B pada persamaan kuadrat. Nah, di sini positif dan negatif nilai B sangat diperhitungkan sekali. Nah, yang langkah yang ketiga, Ananda buat dalam kurung seperti ini, AX tambah atau kurang ya, titik-titik ini dari hasil perkalian nanti dari nilai A dan C tadi untuk dapat nilai B. Kemudian dikali dengan tanda dalam kurung juga AX plus minus titik-titik, ini juga angka diisi dari perkalian nilai A dan C tadi. Nah, AX ini diisikan berdasarkan nilai dari AX kuadrat tambah BX tambah C nilai A di sini ya. Kalau AX kuadrat kita dalam soalnya adalah 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 7, maka di sini ditulis 3X karena awal pertama tadi adalah 3X kuadrat. Nah, jika soalnya adalah 2X kuadrat ditambah 5X ditambah 7, maka di sini kita tulis 2X. Kalau dia min, Bu. Nah, kalau min nanti caranya adalah semuanya kita kalikan dengan min 1 agar nilai AX kuadrat kita bernilai positif. Nanti akan Ibu contohkan ya. Nah, langkah berikutnya yaitu nomor 4. Jika faktor-faktornya didapat, nah ini semua, ini enak ya, ini merupakan faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Nah, dari faktor-faktor itu nanti akan dicari nilai X. Nah, nilai X itulah yang dinamakan dengan akar dari persamaan kuadrat. Nah, agar paham dari langkah-langkah ini, silakan nanti Ananda catat. Kemudian kita masuk ke dalam contoh agar dapat dimengerti. Nah, ini soalnya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, kita masuk langkah pertama. Apa kata tadi? Kalikan nilai A dan C pada persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita kalikan ya, nilai A kita adalah 1, nilai C kita ada 10. Berarti 1 dikali dengan 10. Maka dapat hasilnya adalah 10. Ini sudah bisa dipahami? Nah, langkah kedua, kita lihat. Langkah kedua, cari faktor-faktor perkalian dari nilai A dan C yang dikalikan tadi. Nah, kita akan cari perkaliannya. Apa saja angka-angka pembentuk perkalian 10? 1 kali 10. Apa lagi? 2 dikali 5. Ada lagi? 5 dikali 2. Nah, 2 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 2 ya. Kemudian apa lagi katanya? Jika dijumlahkan, maka jika dijumlahkan menjadi nilai B, di mana positif negatif B sangat diperhitungkan. Jadi nilai B-nya dapat berapa? Adalah positif 7. Maka yang cocok mana kira-kira? Apakah 1 dikali 10 atau 2 dikali 5 yang cocok supaya jadi positif 7? Nah, yang cocok adalah 2 dengan 5. Nah, supaya 2 dengan 5 ini menjadi positif 7, maka tandanya adalah positif. Artinya positif di 2 dan positif di 5. Jadi jika ditambahkan nanti menjadi 2 ditambah 5 jadi sama dengan 7. Bisa dipahami itu? Nah, kita lanjut. Langkah yang berikutnya kita bikin dalam kurung, yaitu AX plus minus titik-titik, kemudian dikali buat kurung AX plus minus titik-titik kurung. Nah, kita buat. Nah, tadi sudah bilang kalau A-nya 1, maka kita tulis 1X. Kalau dia A-nya 2, maka kita tulis 2X. Kalau A-nya 3, maka ditulis 3X. Bisa dipahami itu? Nah, kita lanjut. Tadi kan dapat faktor perkaliannya adalah 2 dengan 5. Maka ini menjadi tambah 2, ini menjadi tambah 5 sama dengan 0. Atau dapat ditulis X tambah 2 kali X tambah 5 sama dengan 0. Angka 1 ini boleh ditulis tidak ada. Nah, kalau seperti ini kan tinggal pindahkan aja. 2 yang dapat tadi pindahkan kemari. 5 dapat tadi pindahkan kemari. Nah, ini semua yang dinamakan dengan faktor dari persamaan kuadrat, yaitu X tambah 2 dan X tambah 5. Nah, bagaimana cara mencari akar-akarnya? Nah, langkah selanjutnya adalah jika faktor-faktor itu bisa disederhanakan, kita sederhanakan, jika tidak tetap. Nah, kira-kira X tambah 2 itu bisa disederhanakan enggak angkanya?
Tidak kan? Karena ini angkanya 1, ini angkanya 2, maka tidak bisa kita sederhanakan. Begitu juga dengan X tambah 5. Sini X-nya 1, sini nilainya ya nilai 1, sini nilainya adalah 5. 1 dengan 5 tidak bisa disederhanakan, maka faktor-faktornya tetap yaitu X tambah 2 dan X tambah 5. Kemudian kita cari akar-akarnya lagi. Ini berarti X tambah 2 sama dengan 0 dan X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita buat ke bawah. X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Sampai sini paham? Nah, baru kita cari akar-akarnya. Berarti ini adalah X. Kita pindahkan karena kita butuh akar, kita butuh akar yaitu X. Jadi X sama dengan 0 kalau 2 kalau pindah menjadi min 2. Berarti X sama dengan 0 dikurang 2 itu adalah min 2. Maka didapatlah akar pertama itu adalah min 2. Kemudian untuk akar selanjutnya yaitu X tambah 5 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 0 dikurang 5, maka X sama dengan min 5. Jadi didapat akar yang pertama adalah min 2 atau akar yang kedua adalah min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya atau singkat dengan HP yaitu min 5, min 2. Atau ada juga yang menulis akar-akarnya adalah min 5 dan min 2. Bisa dipahami itu? Nah, jika ada nanti dalam soal ditambahkan akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah diberi dengan nilai P dan Q, ya akar-akarnya. P dan Q, ya P dan Q ini di mana P besar daripada Q, artinya apa? Akar P itu lebih besar nilainya daripada akar Q. Nah, kira-kira siapa yang P dan siapa yang Q di antara min 2 dan min 5? Mana yang lebih besar min 2 dengan min 5? Nah, besar min 2 kan? Artinya siapa? Artinya apa ini? Artinya yang menjadi nilai P itu adalah min 2. Berarti P-nya sama dengan min 2 dan Q-nya sama dengan min 5. Kenapa, Bu? Karena dengan syarat tadi P itu lebih besar daripada nilai Q. Jadi P-nya min 2, Q-nya min 5. Bisa dipahami itu? Nah, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Kita lanjut contoh yang kedua yaitu 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari ini? Nah, sama dengan tadi, kita kalikan A dengan C. Berarti 4 dikali dengan 9, maka didapat adalah berapa? 36. Maka kita cari perkalian dari 36 itu apa saja? 1 kali 36. Apalagi? 4 dikali 9. Apalagi kira-kira? 6 dikali dengan 6. Ada lagi? Nah, jika tidak ada rasanya, kemudian kita bikin ini tambah seperti yang tadi ya, yang pertama. Kira-kira jika dijumlahkan faktor perkalian ini menghasilkan nilai B. Nilai B kita adalah min 12. Ingat ya, nilai B sangat berpengaruh positif dan negatifnya. Nah, mana kira-kira yang cocok? Yang bisa menjadi min 12? Ini? Apakah ini? Apakah ini? Nah, ternyata yang cocok adalah ini. Apa tandanya supaya dia min 12? Maka ini adalah negatif. Jadi min 6 jika ditambahkan dengan min 6 akan menjadi min 12. Nah, setelah itu apalagi kita buat seperti tadi dalam kurung. Karena ini ada 4x, maka dia menjadi 4x. Ya. Karena dia 4 maka 4x. Kita pindahkan aja lagi min 6-nya. Min 6. Sampai sini paham? Tinggal pindahkan aja lagi ya. Ini 4x karena yang di depan ini, kemudian 6-nya pindah. Nah, setelah itu kita lihat, tadi ada langkah-langkahnya kan nomor 4. Jika faktor-faktor dari persamaan kuadrat itu bisa sederhanakan, kita sederhanakan.
Jika tidak, maka dia tetap. Nah, kira-kira 4x kurang 6, yang ini dalam kurung pertama ya, ini dalam kurung kedua. Nah, kita lihat dulu yang dalam kurung pertama, 4x dikurang 6, yang ini 4x dikurang 6 juga. Kira-kira kurung pertama ini sederhana enggak angka-angkanya? 4 dengan 6 ini? Bisa, berarti itu sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 2. Berarti artinya apa? 4 dibagi 2, dapatnya adalah 2x, kemudian 6 dibagi 2, dapatnya adalah min 3. Terkurung. Sampai sini paham? Nah, kita lanjut untuk faktor yang kedua. Faktor kedua adalah 4x dikurang 6. Artinya apa? Artinya kalau bisa sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau enggak, Bu, kita turunkan aja angkanya lagi. Nah, karena ini sama-sama bisa sederhanakan, sama kita sederhanakan juga dia. Sama-sama dibagi 2. Loh, ini sama dengan yang ini, nggak apa-apa ini sama faktor pertama dan faktor kedua, tak masalah, karena itu adalah sesuai dengan soal yang didapat. Berarti ini menjadi juga 2x kurang 3, maka kita bikin sama dengan 0 ya, maka faktor-faktornya yang telah sederhana adalah 2x dikurang 3 dengan 2x dikurang 3 sama dengan 0. Paham Ananda? Dan bagaimana cara mencari faktor ini? Nah, kemudian baru kita cari akar, ini sama dengan 0 sini, kemudian ini juga sama dengan 0 sini. Nah, baru kita buat 2x kurang 3 sama dengan 0, atau 2x kurang 3 sama dengan 0. Cari yang pertama ini, 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 ditambah 3. 0 tambah 3 itu adalah 3, berarti 2x sama dengan 3. Berarti x sama dengan, ini kali ya. Kalau ini kurang atau tambah, lawannya adalah kebalikannya tambah atau kurang juga. Nah, kalau ini adalah 2 kali x, artinya ini adalah perkalian, maka lawannya adalah pembagian. Jadi akarnya didapat adalah 3/2. Nah, bagaimana kalau x-nya pakai min? Misalkan kita kasih min nih ya, maka kalau ini adalah min 2, misalkan ini akarnya adalah min 2x sama dengan 3, maka x-nya menjadi 3/min 2. Di bawah minnya, karena dia itu adalah perkalian. Perkalian beda dengan yang kurang atau tambah yang di sini. Nah, bisa dipahami itu? Ini juga sama ya, bentuknya sama, berarti 2x sama dengan 0 tambah 3, x sama dengan 3/2. Jadi akarnya bagaimana? Nah, akarnya adalah kembar. Jadi HP-nya adalah cukup dibuat 3/2. Apakah Anda paham? Semoga dapat dipahami ya. Nah, inilah contoh-contoh dari persamaan kuadrat dalam menentukan akar-akar ilmiah. Termasuk contoh berikutnya. Baiklah, kita masuk contoh berikutnya, yaitu min x kuadrat tambah 7x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa x kuadratnya adalah min. Nah, supaya lebih gampang untuk difaktorkan, maka semuanya kita kalikan dengan min 1. Ya, Nanda ya. Berarti kalikan dengan min 1. Nah, kalau dikalikan begini, maka semuanya harus secara adil. Min x kuadrat kali min 1 dapatnya adalah x kuadrat. 7x dikali min 1 dapatnya adalah min 7x. Kemudian 18 dikali min 1 dapatnya min 18. Maka ini dikali min 1, maka jawabnya juga tetap 0. Nah, kalau sudah sampai di sini sama dengan yang tadi, kita kalikan A dengan C. Ingat ya, nilai C-nya positif atau negatif tidak usah dibawa. Jadi cukup kalikan angkanya saja, 1 dengan 18. Maka 1 kali 18. Jawabnya adalah 18. Nah, sekarang kita cari kira-kira perkalian angka 18 itu apa saja. Satu kali 18, kemudian 2 kali 9, kemudian ada lagi 3 dikali 6. Nah, kira-kira mana yang cocok jika dijumlahkan dia menghasilkan angka B. Angka B kita adalah min 7. Nah, kira-kira mana yang cocok? 1 kali 18 kah? 2 kali 9 atau 3 kali 6? Nah, ternyata yang cocok adalah 2 dan 9. Nah, apa tandanya kira-kira yang cocok supaya dia nanti adalah negatif 7? Apakah positif sini negatif
atau sini negatif, sini positif, atau negatif-negatif keduanya. Nah, ternyata yang cocok adalah di sini dia positif, di sini adalah dia negatif. Karena nanti 2, positif 2 ya, ditambah min 9, dia menghasilkan min 7. Maka yang cocok adalah positif 2 dan min 9. Jadi langkah selanjutnya kita buat kurung. Kan D1 berarti ini adalah 1x, 1x. Tinggal pindahkannya lagi. Tambah 2 kurang 9 sama dengan 0. Maka dapat ditulis x tambah 2 kali x kurang 9 sama dengan 0. 1 boleh tidak dibuat ya. Nah, inilah merupakan faktor-faktor dari persamaan kuadrat min x kuadrat ditambah 7x ditambah 18 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya. X tambah 2 sama dengan 0 atau x kurang 9 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dikurang 2. Berarti x sama dengan min 2. Kalau yang ini x sama dengan 0 ditambah 9, x sama dengan 9. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat min x kuadrat ditambah 7x ditambah 18 sama dengan 0 adalah, himpunan penyiasatnya adalah min 2,9. Bisa dipahami itu? Atau akarnya adalah min 2 dan 9. Semoga Anda paham untuk contoh yang ketiga ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat jika nilai B-nya tidak ada. Awalnya kan adalah rumus bentuk umum ya, persamaan kuadrat kita adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini kasih min-min ya, nggak apa-apa ya. Dan tidak harus selalu positif atau positif untuk persamaan kuadratnya. Berarti itu adalah maka b-nya kan hilang. Artinya apa? B-nya dianggap tidak ada, 0 nilainya. Maka dapat ditulis ax kuadrat plus minus c. Ya, untuk soal yang b-nya tidak ada ini, maka yang sering keluar adalah ax kuadrat dikurang c. Anda harus ingat dulu untuk mencari faktor-faktor pada kelas 8 ya, yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat. Maka ini x-nya ada 2 dan y-nya juga ada 2, maka faktor sukunya itu dapat ditulis x yang ini kita pindahkan masing-masing 1, y-nya juga masing-masing 1. Ini plus, ini negatif. Jadi jawaban adalah x tambah y dan x kurang y. Ini berlaku untuk x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, contoh. Ini dia. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Maka akar-akar persamaan kuadratnya adalah sama dengan tadi, x ya, yang ini adalah kita ambil angka yang kembar, bukan 99 ya, tapi ini adalah 3. Ingat, 9 ini angka kembarnya adalah perkalian dengan 3 kali 3. Bisa dipahami itu? Nah, kemudian sama dengan tadi kita bikin kurung sama dengan atas ya. X-nya masing-masing dapat jatah 1 dan ini dapat hasilnya jatahnya 3. Maka ini plus, ini negatif. Apakah Anda paham? Apakah sulit? Nah, baru sama dengan 0. Berarti ini untuk ini. Nah, ini untuk ini. Maka didapatlah x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan 0 kurang 3, berarti x sama dengan 3, atau x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 0 tambah 3, x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya atau akarnya adalah min 3,3, atau akar-akarnya adalah min 3 dan 3. Bisa Anda pahami itu? Nah, kita lanjut. Contoh yang berikutnya adalah 4x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Kita cari yang kembar kan, 2x, 2x. Ini 4, ini 4. Kenapa harus dipisah Bu, 2-nya? Kalau sini 4, di sini 4, kan tidak, dia harus perkalian 4 yang kembar. Itu 2 dengan 2. X berarti dibagi masing-masing 1. 16 berarti dapat masing-masing 4 dengan 4. Bukan 16 dengan 16 ya. Tapi cari perkalian dari 16. Kemudian dapat masing-masing jatah 1. 2x, 2x. 4-nya kita pindahkan, dapat positif, negatif. Jadi akar-akarnya adalah 2x kuadrat, 2x tambah 4 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 4 per 2, atau x sama dengan min 2, atau 2x kurang 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 2,2. Apakah susah? Nah, semoga Anda dapat memahaminya ya. Semoga tidak sulit dan silakan belajar kembali. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu latihannya. Sampai jumpa.